Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita melanjutkan kuliah untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Ini adalah pertemuan ke-7 ya. Pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita bahas tentang seleksi, respon dan prediksi dari seleksi tersebut. Seleksi adalah bagian yang sangat penting dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya, eh, dengan seleksi, apakah itu menggunakan metode eh, yang terbaru, konvensional, maupun juga berdasarkan seni. Seni artinya kita berdasarkan pengalaman ya di lapangan, karakter-karakter apa yang terbaik, yang diminati oleh konsumen, konsumen akhir maupun petani. Ya, itu menjadi sangat penting dalam kegiatan pemulihan tanaman. Ya, nah oleh karena itu, seorang pemulia harus tahu persis karakter apa, ya, idiotipe apa, itu lebih dalam lagi, idiotipe apa yang menjadi tujuan dalam pembentukan suatu varietas. Ini bisa diperoleh melalui kegiatan seleksi. Jadi seorang pemulia harus bisa menggunakan tools, ilmu dan seni. Tidak cukup hanya ilmu saja, seni juga harus masuk ya dalam melakukan seleksi. Ya. Seni itu akan diperoleh jika kita sudah menekuni tanaman tersebut selama bertahun-tahun. Ya, karakter-karakter yang kita jumpai di tanaman itu kita tahu persis, mulai dari dia berkecambah sampai dia membentuk benih ya dan berkecambah kembali. Ya. Nah itu yang harus dilakukan oleh seorang pemulia. Kegiatan lapangan itu menjadi kunci, saya kira. Apapun juga toolsnya, kegiatan lapangan itu sangat penting. Apakah itu tools kuantitatif genetik ini yang sedang kita pelajari, maupun juga ke arah kekinian marker molekuler, rekayasa genetika, genome editing, semuanya akan berpulang kepada seleksi di lapangan. Ya, kita harus tahu karakter apa yang muncul di lapangan yang kemudian menjadi karakter seleksi kita. Nah, jadi yang akan menjadi sub pokok bahasan kita adalah konsep seleksi, kemudian respon seleksi, bagaimana kita memprediksi dari respon seleksi, kemudian diferensial seleksi dan intensitas seleksi, perbaikan respon, bagaimana cara memperbaiki respon, dan kemudian seleksi indeks. Seleksi indeks itu kita jika kita memerlukan berbagai karakter sekaligus dalam melakukan seleksi. Dan ini saya kira sering kita jumpai di lapangan, bahwa penekanan seleksi kita tidak hanya pada satu karakter, tapi beberapa karakter sekaligus. Maka kadang-kadang kita dihadapkan pada dilema, karakter A bagus, karakter B sedang, karakter B bagus, karakter A sedang. Lalu kira-kira mana yang akan kita lanjutkan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, pemulihan tanaman itu dalam rangka memperbaiki genetik suatu populasi melalui seleksi, melalui pemilihan individu-individu untuk menghasilkan generasi lanjut, ya, untuk menghasilkan turunan yang lebih baik, ya, turunan yang lebih baik. Sehingga kalau dalam proses seleksi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maka kita harus evaluasi kembali apa yang tidak pas. Ya. Harusnya seleksi menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini bisa saja turunannya yang baik, dalam artian kita melakukan seleksi individu, lalu turun individu itu yang baik, atau kita harus melalui pengetesan.
Karena misalnya kita akan merilis varietas hibrida. Tidak bisa kita hanya cek turunannya, turunan langsung. Kita harus kawinkan dengan yang lain untuk mempelajari bagaimana sesungguhnya genetik yang dia punya ketika berinteraksi dengan gen-gen lain. Nah itu. Jadi terkadang kita memilih individu itu karena kita ingin individu turunannya seperti itu, tapi juga kadang-kadang kita memilih individu itu karena perform anaknya yang baik. Ya, ketika dikawinkan dengan yang lain. Nah, jadi seleksi itu dalam rangka memperbaiki genetik populasi. Kemudian pemulihan tanaman dalam perbaiki genetik populasi melalui persilangan tentunya. Silangan bisa crossbreeding, ya, bisa juga menimbulkan inbreeding ya tergantung genetik dari tanaman tersebut. Nah, sesungguhnya seleksi itu secara alami telah berjalan, ya, seiring dengan perubahan iklim, perubahan zaman, seleksi alam itu terus berlangsung. Perubahan iklim misalnya, cuaca semakin panas, suhu semakin panas, ya. Di beberapa negara yang tadinya dia baik-baik saja, di Jepang misalnya padi baik-baik saja, mulai menampakkan penurunan produktivitas karena suhu yang meningkat, sehingga mereka mau tidak mau harus juga berubah, ya. Tanaman harus berubah menyesuaikan. Atau kalau tidak bisa menyesuaikan, maka kita dibantu oleh manusia, ya, melalui seleksi buatan dan juga memasukkan gen-gen lain, ya. Maka teman-teman kita yang di subtropis mulai mencari gen-gen yang ketahanan terhadap suhu tinggi misalnya dari negara tropis untuk mengantisipasi perubahan alam, perubahan iklim. Ya. Nah, seleksi alam sudah berjalan, namun dia pelan, tidak terlalu besar, sehingga kita menunggu kira-kira apa yang terjadi di situ lambat, gitu ya. Nah, kita perlu temukan di alam yang sudah berubah, misalnya seperti itu. Nah, untuk mempercepat agar dia lebih besar, maka perlu dilakukan seleksi buatan oleh manusia. Ya, jadi seleksi itu memilih individu-individu, ya, untuk dilanjutkan pada generasi berikutnya. Memilih individu-individu yang terbaik berdasarkan seni dan ilmu, ya, agar diperoleh turunan yang baik. Turunan yang baik, ya, agar diperoleh turunan yang baik berdasarkan seni dan ilmu, ya. Setelah crossbreeding, setelah kita melalui pengendalian persilangan memasukkan gen-gen asing dalam populasi, gen-gen lain dalam populasi, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah merubah frekuensi. Ini pada pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa peran dari seleksi itu sesungguhnya mengubah frekuensi gen di dalam populasi, mengambil yang diinginkan dan kemudian membuang yang tidak diinginkan, menyimpan yang tidak diinginkan. Membuang bisa saja, ya, karena bisa jadi keterbatasan tempat dan lain sebagainya, sehingga kita kalau betul-betul tidak diinginkan tidak perlu dilanjutkan, ya. Jadi mengambil yang diinginkan, sehingga kita harus tahu persis apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan. Produktivitas sudah pasti, ketahanan hama dan penyakit itu didambakan oleh petani, kualitas hasil itu didambakan oleh konsumen, nah, konsumen akhir, sehingga harus masuk semua yang diinginkan oleh konsumen maupun petani, konsumen benih maupun konsumen produk akhir, ya. Meskipun tidak bisa kita menghasilkan yang stainless steel, semua serba lengkap, itu akan sulit. Bergeser pelan-pelan barangkali, ya, pelan-pelan sampai semua gen-gen yang diharapkan itu mengumpul, ya. Tentu dengan adanya perubahan iklim, kita harus tahu situasi lingkungan yang dituju, kita harus tahu perubahan dari preferensi konsumen, ya, preferensi petani. Petani biasanya dasarnya adalah konsumen, ya.
dasarnya konsumen, dan kemudian dasarnya adalah bagaimana perubahan lingkungan. Ya, itu yang harus kita ketahui dan kita antisipasi. Sehingga mengambil yang diinginkan betul-betul pas. Tanaman apa yang diinginkan, kemudian dilanjutkan. Nah, itu adalah konsep seleksi. Ya. Jadi, kalau kita ada keterbatasan dalam menyimpan memori, maka tentu harus dibantu oleh berbagai hal. Apakah itu berdasarkan pengukuran, pengamatan, atau juga berdasarkan tanaman contoh. Ya. Tanaman mana yang akan kita jadikan standar, indikator. Tanaman itu ditanam, kemudian kita lewati, kita pelajari tanaman tersebut, kemudian masuk ke dalam memori kita, lalu bergerak kepada tanaman yang akan kita seleksi. Ya, jadi tanaman contoh kita tanam sebanyak yang kita perlukan. Ya, kalau populasi kita cukup besar, maka setiap jarak tertentu harus ada tanaman contoh untuk kemudian kita rekam kembali dalam memori, sehingga tanaman seperti itulah yang akan kita tuju. Tanaman seperti itu yang akan kita lampaui. Ya, biasanya merupakan tanaman komersial yang banyak diminati. Maka kita itu yang menjadikan standar biasanya. Ya, itu konsep seleksi. Nah, ketika seleksi telah kita lakukan terhadap populasi tanaman, maka diharapkan turunan dari tanaman terpilih itu akan memberikan hasil yang lebih baik, ya, daripada rata-rata. Biasanya kita konsepnya ada rata-rata, nilai tengah dari populasi yang kita lakukan seleksi. Jadi kalau kita lakukan seleksi di F2, rata-rata F2 itu berapa? Lalu kita akan ambil tanaman-tanaman yang terpilih. Tanaman terpilih bisa saja dasarnya adalah standar. Cabai standarnya harus 12 sampai 14 misalnya, cabai besar panjangnya. Itu standar. Maka di F2 kita harus memenuhi standar itu, ambil yang memenuhi standar. Berapa tanaman memenuhi standar itu yang diambil. Tentu juga harus didasarkan kepada karakter-karakter lain. Penampilannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu meruah ke samping, tapi juga buahnya seperti apa, arahnya, dan sebagainya. Ada beberapa karakter yang bisa jadi tidak bisa diukur, tidak bisa melalui alat, hanya bisa dilihat oleh pemulia, hanya bisa dilihat oleh yang memilih. Misalnya tadi, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kemudian tidak terlalu meruah ke samping, orientasi buahnya rapi, itu kan tidak kuantifikasi, tidak bisa kita masukkan dalam pengukuran. Ya. Kalau panjang buah, diameter buah, masuk pengukuran, bisa diukur. Tapi kerapihan tanaman kita yang harus langsung terjun ke lapangan. Oh, tipe yang seperti ini. Oh, yang seperti ini yang diinginkan oleh petani. Misalnya seperti itu. Nah, jadi tanaman yang terpilih, kita berharap tanaman yang terpilih itu jadi berdasarkan standar. Jadi, bisa saja tidak berdasarkan standar, tetapi berdasarkan berapa persen yang kita pilih. 5%? 10%? Ya. Semakin sedikit persentase yang kita pilih, seharusnya semakin baik. Ya. Ada keketatan dalam melakukan seleksi. Saya kira dimanapun juga kita melakukan seleksi selalu itu. Ya. Jadi kalau pada seleksi mahasiswa S1 di IPB, itu keketatan jadi indikator. Berapa jumlah yang melamar, berapa jumlah yang dipilih. Selain daripada tadi didasarkan kepada standar-standar tertentu. Ya. Jadi bisa jadi ada program studi yang masuk dengan yang diterima sebetulnya jumlahnya sama. Oleh karena itu kita harus menggunakan standar. Kalau memang tidak bisa memenuhi jumlah yang diinginkan, maka standar itu harus tetap ditetapkan. Ya. Mau tidak mau harus ada seleksi, karena tanpa tekanan seleksi tidak bisa kita menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Di mana-mana kita itu berhubungan dengan seleksi, ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu adalah yang terseleksi, mulai dari sel sperma menemukan sel telur saja sudah diseleksi kita itu. Ya. Tidaklah kita lah yang terbaik gitu ya. Sel sperma kita lah yang terbaik gitu. Yang yang membuahi sel telur. Ya. Lahir, masuk
Masuk TK saja harus diseleksi. Ya. Masuk SD seleksi, SMP seleksi, SMA seleksi, perguruan tinggi seleksi, sampai cari pasangan seleksi, cari kerja seleksi, wah gitu. Penuh dengan seleksi sebetulnya. Jadi harusnya sudah biasa ya menghadapi informasi atau tekanan seleksi. Nah, dengan kata lain ya bahwa ketika kita melakukan seleksi ada kemajuan seleksi. Nilai tengah turunan hasil seleksi. Kalau kita mulai seleksi di F2, lalu kita lanjutkan ke F3. Nilai tengah di F3 itu lebih baik daripada F2. Yang lebih baik itu seberapa? Dengan demikian, nilai tengah F3, nilai tengah hasil seleksi, turunan hasil seleksi, dibandingkan dengan nilai tengah sebelum. Bandingkan dengan nilai tengah populasi yang kita lakukan seleksi tadi. Hasil seleksi dikurangi dengan yang kita lakukan seleksi. Itu disebut dengan kemajuan seleksi. G. Jadi G itu adalah rata-rata populasi hasil seleksi ya dikurangi dengan rata-rata populasi sebelumnya N-1. Itu adalah delta G. Jadi kalau delta G-nya itu 0, berarti tidak ada kemajuan. Delta G-nya positif, berarti ada kemajuan. Delta G-nya negatif, ada sesuatu. Ya, kalau delta G-nya negatif, berarti ada sesuatu. Ya, berarti dia mengalami inbreeding depression. Kalau delta G-nya negatif. Kita berharap adalah delta G positif. Sehingga kalau kita menjumpai ya, kurva respon yang normal seperti ini di populasi awal itu bisa F2, bisa F3, bisa F4. F2 misalnya, yang warna merah ini, populasi awal. Lalu rata-rata dari populasi awal itu adalah X0. Ya, ada menjuluk, ada juluran ke kanan, juluran ke kiri. Jadi kalau misalnya kita menjumpai kurva normal seperti ini, ya kita langsung berasumsi bahwa ini aksi gen aditifnya besar. Maka kita lakukan tekanan seleksi kita seperti apa. Ya, dipilihlah tanaman-tanaman terbaik yang paling kanan, didasarkan pada standar atau didasarkan kepada persen yang dipilih. Rata-rata tanaman terpilih, berapapun jumlahnya, 10 tanaman, di rata-rata misalnya, panjang buah, diameter buah, tinggi tanaman, apapun juga, itu disebut dengan XS. X rata-rata S, rata-rata tanaman terseleksi. Kemudian tanaman terseleksi itu ditanam pada generasi berikutnya. Maka dapatlah X1. X1. Nah, selisih antara X1 dengan X0 itu adalah G. Kemajuan seleksi. Tentu saja harus kita perhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Maksud saya, apakah ada faktor lingkungan atau tidak? Kita harapkan ini tidak ada faktor lingkungan. Sehingga kalau misalnya kita menanam di X1, di F3 misalnya posisinya. Kalau kita dasarkan kepada populasi F2-nya ini, di F2, data tahun sebelumnya, maka kemungkinan ada faktor lingkungan yang berpengaruh. Bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Ya. Sehingga sebaiknya kalau itu F2 yang kita tanam ini, lalu kemudian kita seleksi di F2 sini, lalu F2 yang baru itu, maksud saya, pada saat kita menanam F3, sebaiknya F2 juga ditanam. Lagi. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau populasi itu besar itu di atas 200, 500, maka ini berarti kan populasi sampel, populasi contoh yang kita ambil dari F2 yang banyak jumlahnya. Jadi kalau kita tanam kembali F2, seharusnya perform populasi akan sama. Ya.
Dengan menanam F2 kembali bersama-sama dengan F3 yang terpilih, maka harapan kita adalah ada respon seleksi. Bapak Ibu bisa bandingkan antara rata-rata F2 sebelumnya dengan rata-rata F2 sekarang misalnya. Apakah ada peran lingkungan atau tidak. Selisih itu adalah karena peran lingkungan. Karena secara genetik dia harusnya sama. Nah maka karena kita ingin mengeliminir peran dari lingkungan di F3, F2 juga seperti ini ditanam pada lingkungan yang sama dan musim yang sama. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai G yang betul-betul tidak ada bias akibat dari lingkungan. Ya, jadi G itu adalah X1 rata-rata dikurangi dengan X0 rata-rata. Itu adalah G. Ya. Selisih antara XS rata-rata dikurangi dengan X0 rata-rata itu adalah S, diferensial seleksi. Ya. Penting kita mengetahui diferensial seleksi karena ini akan berguna untuk kita menduga respon seleksi. Nah ini adalah real delta G, real kemajuan genetik akibat seleksi. Ya. Ini adalah contoh tomat. Tomat tanaman menyerbu sendiri sehingga ini adalah P1, P2, kemudian yang biru yang hijau adalah F2. Biru adalah F3. F4. Kelihatannya mulai maju pada M4. F5. F, F5. Ya. F5, F6. F6 sudah di sini. Ya. Ini F. Ini F5. Ini F6. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, populasi-populasi F ini kalau kita jumlahnya besar seharusnya perform populasinya sama. Jadi ketika kita ambil M4, melanjutkan F5, M4 sisanya yang akan kita simpan, tetap kita simpan untuk kita uji. Ini pengujian ini dilakukan secara bersama-sama, ditanam secara bersama-sama mulai dari P1, P2, F1, F1 nggak ada, F2, F3, dan seterusnya sampai F6. Baru kita bisa mengurangi bias akibat dari lingkungan. Ya. Tentu F4 yang kita tanam sebelumnya tidak bisa lagi kita tanam sekarang karena sudah jadi F5. Nah, F4 yang tersisa, jadi selalu kita menyimpan di penyimpanan di gudang untuk kita, kalau nanti akan kita evaluasi. Nah, perform dari F4 yang kita maksud tadi seharusnya adalah sama. Bobot per buah juga demikian, ada pergeseran. Sehingga di F5, F6 itu bergeser kanan. Ya. Nah, jadi ini adalah cara lain bahwa ada progeny, ada mid parent, nah, ada seleksi. Nah, ini adalah regresi parent offspring. Ya. Dengan demikian maka tadi kita sudah dapat delta G. Delta G itu adalah selisih ini antara heritabilitas dengan S. Ya, kalau kita lihat berikutnya. Jadi R itu delta G, ini sama dengan G ya, delta G. Sama dengan regresi parent offspring dikalikan S. S adalah diferensial seleksi. Jadi heritabilitas syarat sempit kalikan S. Sungguhnya itu. Di mana S adalah diferensial seleksi, selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasi sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bisa mendapatkan delta G melalui real penanaman di lapangan. Tetapi juga kita bisa menduga, ya, dengan demikian dari data G kita bisa menduga heritabilitasnya berapa, S-nya sudah diperoleh tadi karena kita seleksi. Jadi heritabilitas berarti sama dengan delta G dibagi dengan S.
Diferensial seleksi. Heritabilitasnya arti sempit yang menunjukkan perform dari aditif. Jadi delta G sesungguhnya adalah itu. Di mana delta G bisa kita peroleh dari pengukuran. Delta G bisa kita peroleh dari seleksi antara hasil seleksi dengan populasi sebelumnya. Ya, ini informasi adalah real, kemajuan realnya. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, eh, jadi F3 ditanam F2, F3 ditanam setelah kita melakukan seleksi adalah kemajuan realnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ya ke F3, maka kita bisa prediksi kira-kira kemajuan akan berapa sih nanti kalau informasi heritabilitas arti sempitnya sudah kita peroleh. Ya, jadi misalnya saya menanam F2. Kalau saya lanjutkan ke F3, nanti akan seberapa besar kemajuan. Itu yang disebut dengan prediksi respon seleksi. Kita bisa prediksi ya karena R atau delta G respon seleksi itu adalah heritabilitas arti sempit dikalikan S. S diferensial seleksi. Dapat diketahui setelah seleksi dilakukan seleksi. Setelah kita melakukan seleksi. Kira-kira berapa S-nya. Jadi kalau memang tidak akan ada kemajuan, tidak perlu ditanam. Itu maksudnya. Kalau prediksi respon kita rendah, ya kita tidak perlu menghabiskan sumber daya untuk menanam. Ya, karena heritabilitasnya kecil misalnya. Ya, responnya kecil. Kita tahu bahwa ragamnya kecil juga. Kalau diferensial seleksinya ada. Tapi diferensial seleksi itu juga dapat kita duga sesungguhnya. Ya, jadi dalam prediksi respon kita punya informasi heritabilitas, tapi S bisa kita duga ya sebelum kita melakukan seleksi. Ya, nah berdasarkan informasi dari Falconer, ya, dengan kondisi parentnya 35,3, parent adalah populasi yang kita lakukan seleksi. Parent dalam hal ini adalah F2 yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Offspring adalah F3 turunannya. Kalau parent F2, offspring adalah F3. Kalau parent F3, offspring adalah M4. Maka berdasarkan observasi di sini, tadi delta G itu adalah offspring dikurangi parent. Atau 37,93 ya. Dikurangi 35,3. Nah, jadi 37 dikurangi 35 hasilnya adalah 2,6. 2,6 itu adalah delta G. 2,6 delta G. Hasil pengamatan langsung dengan F. Tapi bisa jadi sebelum kita tanam offspringnya, kita duga dulu. Ya, melalui pendugaan ini. Rata-rata sebelumnya, rata-rata terseleksi, diferensial seleksinya berapa, lalu dihitung responnya. Ya, dengan heritabilitas 0,52. Maka 0,52 dikali dengan diferensial seleksi. Diferensial seleksi diperoleh dari mana? 40 dikurangi 35. Ini 5,3. 0,52 dikalikan 5,3 dapatlah 2,8. Ini untuk menunjukkan bahwa respon hasil perhitungan dengan hasil pengamatan tidak terlalu jauh. 2,8 dengan 2,6. Mengapa ada selisih? Ya, saya katakan tadi bisa jadi ada banyak faktor-faktor lain. Ya.
Sehingga kalau perhitungan kita betul semuanya, maka hasil perhitungan itu sama dengan hasil observasi. Selisihnya tidak terlalu jauh. Ya. Ya. Jadi mengapa ada selisih? Bisa jadi 2,6 ini akibat dari offspringnya. Dikurangi parent yang memang parent asli. Nah, bisa jadi offspring yang ditanam pada generasi berikutnya seharusnya ditanam juga parent lagi agar selisihnya betul-betul pas. Pengaruh lingkungan bisa kita eliminir. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka karena ada R sama dengan heritabilitas, arti sempit dikalikan dengan S, ya. S ini bisa kita duga. HNS bisa kita duga juga. Ya. S ini adalah bisa diprediksi melalui nilai fenotip karakter terseleksi, ya, dan berapa ragam yang terbentuk, ya. Jadi S itu adalah proporsi dari populasi dan simpangan bakunya. Nah, ini adalah S. Pada kasus A, S itu di mana kita melihat ragamnya agak relatif besar. A dengan B ragamnya sama. C ragamnya lebih kecil. Diferensial seleksi sangat tergantung dengan ragam dan sangat tergantung dengan berapa titik trankasinya. Ya, jadi kalau kita melakukan seleksi sebesar ini, ya 20%, atau dan kita bandingkan dengan populasi yang kita seleksi 50%, teoretikal ya, mungkin kita melakukan seleksi 50%. Maka bisa kita lihat kalau kita melakukan seleksi 20% dengan standar deviasi sekian, ya, S-nya itu lebih kecil, hanya 1,6 unit. Sementara kalau kita lakukan seleksi 20%, S-nya lebih besar, 2,8 unit. Jadi pada populasi yang sama seperti ini, kita bisa lihat bahwa seleksi semakin ketat, S semakin besar. Kalau S semakin besar, maka kemajuan genetik akan semakin besar. Jadi 20% akan besar daripada 50%. 10%, kalau kita seleksi 10% di sini, berarti S-nya akan lebih besar. 5% akan lebih besar. Semakin ketat kita melakukan seleksi, persentasenya semakin kecil kita melakukan seleksi, persentasenya, maka S akan semakin besar. Itu yang ya, pada ragam yang sama, standar deviasi yang sama. Ya. S juga ditentukan oleh standar deviasi. Jadi kalau standar deviasinya setengah kalinya ini, kan setengah kalinya dari yang sebelumnya, maka ketika tekanan seleksi kita 20%, ya, maka S-nya lebih kecil dibandingkan dengan 20% pada standar deviasi 2 unit. Nah, dengan demikian berarti S sangat dipengaruhi oleh persentase seleksi dan sangat dipengaruhi oleh standar deviasi atau ragam. Semakin besar ragamnya, semakin besar seragamnya, maka S akan semakin besar ya, kalau lakukan seleksi pada kondisi persentase yang sama. Nah, dengan demikian maka S itu sama dengan I dikali ragam, intensitas seleksi. S itu adalah intensitas seleksi dikali dengan standar deviasi, simpangan baku.
Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Simpangan baku itu akar dari ragam. Ya. Jadi simpangan baku akar dari ragam. Jadi S dipengaruhi oleh intensitas seleksi dan standar deviasi simpangan baku. Semakin tinggi I, maka S akan semakin besar. Semakin beragam populasi, S akan semakin besar. Intensitas seleksi. Intensitas seleksi dipengaruhi oleh persentase seleksi. Semakin ketat kita melakukan seleksi dari populasi yang besar, maka I akan semakin besar. Semakin ketat, itu berarti seleksi kita persentasenya semakin kecil, maka I akan semakin besar. Dengan demikian, maka kita bisa duga tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, R itu adalah ya I dikali heritabilitas dikali standar deviasi. Lalu apa intensitas seleksi? Intensitas seleksi itu tergantung pada jumlah individu yang terseleksi dari populasi awal. Yang disebut dengan proporsi populasi terseleksi. Ya, perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Ya. Semakin ketat kita melakukan seleksi, persentase seleksi semakin kecil. Maka I akan semakin besar. Jika P adalah proporsi terseleksi dan Z adalah tinggi ordinat, ya, maka Z per P itu adalah I. Ya. Nah, ini adalah gambarnya. Dengan demikian, hanya dengan proporsi terseleksi kita dapat menentukan berapa banyak simpangan baku nilai tengah ini. Akan melampaui nilai tengah populasi. Nah, besarnya nilai intensitas seleksi ini akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita punya ya, populasi yang besar, ini populasi besar, maka kalau tanpa seleksi akan nol intensitasnya. Ya. Kita seleksi sebesar 80%, maka intensitasnya segini. Kita seleksi 60%, intensitasnya naik. Kita seleksi 40%, intensitasnya naik. Seleksi 20% saja ambil, intensitasnya makin tinggi. 10%, intensitasnya tinggi lagi. 5%, semakin ketat kita melakukan seleksi, maka intensitas akan semakin besar. Ya, itu kira-kira. Sehingga bisa terbayang kalau ada jumlah mahasiswa yang masuk tidak dilakukan seleksi kalau masuk IPB. Nah, berarti kemajuannya adalah intensitasnya nol. Tidak ada kemajuan. Ya. Di IPB seleksi S2 itu seleksi S1 sangat ketat. Tapi seleksi S2, S3 hampir tidak terjadi mahasiswanya. Ya, hampir tidak ada seleksi. Gitu. Ya. Karena jumlah mahasiswa yang terima, jumlah mahasiswa yang masuk itu lebih kecil daripada kursi yang tersedia. Tapi kita menghibur diri. Ketika lulusan itu S1 akan melanjutkan ke S2, maka sudah terjadi seleksi secara alami. Sanggup nggak saya menyelesaikan studi di S2 di IPB? Itu sudah seleksi. Jadi yang masuk, yang berani masuk, itu berarti sudah
terseleksi secara alami. Kalau dia tidak sanggup, nggak berani. Itu menghibur diri. Artinya yang masuk situ kita sudah lihat ya, memang sudah qualified. Seleksi secara alami, yang tidak berani, tidak akan berani, tidak tidak akan berani melamar. Kira-kira demikian. Bagaimana dengan Anda? Oh, Anda sudah sudah seleksi oleh perusahaan. Yang masuk ke panah merah sudah bagus. Nah, makanya kita terima semua. Sudah ada seleksi sebelumnya gitu ya. Yang tidak bertahan, tidak bertahan. Gitu. Dan panah merah ada standarnya pasti. Yang kuliah kalau sudah kerja sekian tahun, yang tidak bertahan berarti tidak terseleksi. Keluar kan ya. Tahan inilah berarti sudah yang bagus-bagus. Nah, jadi intinya adalah kalau Bapak Ibu ingin melakukan tekanan seleksi, populasi harus besar, harus beragam, tadi sudah jelas, dan harus ketat melakukan seleksi. Gitu. Itu sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Sekarang hanya justifikasi saja. Yang Bapak Ibu lakukan itu sebetulnya teorinya begini gitu loh. Ya. Sehingga di buku-buku pemuliaan, di ini pemulihan tanaman saya ada nggak ya? Sangat penting proporsi terseleksi dan sangat penting ragam jumlah populasi. Ya, misalnya begini, saya akan melakukan seleksi sebanyak 20%. Contohnya di sini ya. 20% dari 25, berapa tanaman terseleksi sebetulnya? 20% dari 25 itu berapa tanaman ya? Dua ya, tiga. 5, 5 Prof. 5. 5 Ya. tanaman. Nah, Bapak Ibu akan mengambil 20% dari 50, berapa tanaman tuh? 10 ya? 10. 12 10. 15, 10 ya? 10 kita ambil. 20% dari 75, 20% dari 100. Ternyata ya, itu proporsinya berbeda. Ya, 20% dari 50, 20% dari 25. 20%. Ternyata proporsi beda. Proporsi yang berbeda ini intensitasnya berbeda. Ya. Yang juga ingin saya tekankan adalah misalnya sama-sama ini sama-sama 20%. Sama-sama 20%. Tapi dari maaf, ini 20 per 25, 20 per 50, 20 per 75. Ini bukan persentase ya. Ini adalah proporsi terseleksi. Jadi makin tinggi, makin rendah proporsinya, ini menunjukkan proporsi ya, makin tinggi intensitas seleksinya. Tapi yang saya maksudkan tadi, kalau Bapak Ibu melakukan 20% dari 25, 20% dari 50, 20%, maka intensitas seleksinya pun akan berbeda. Ya. Meskipun Bapak Ibu melakukan tekanan seleksi proporsinya sama. Gitu. Ya. Mungkin perlu saya contohkan di tabelnya. Ya. Tabel. Ini. Misalnya 10%, 1 dari 10. 10%, 1 dari 10. 1,5
1,539. 1 dari 10. 1,539. 2 dari 20. 2 dari 20. Nih 2 ya. Dari 20. 10% juga kan? 2 dari 10 kan 10% juga. Tapi I-nya berbeda. 1,638. Gitu. Ya. 5 dari 5 dari 50. Checking 50. Tanamannya 50. 5 dari 50. 1,7. 1,751. 10 dari 100. 10 dari 100. 1,7. 10 dari 100. 5 dari 50. 5 dari 50, 1,705. Ya. 5 dari 50 adalah 1,705. 10 dari 100, 1,730. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu boleh melakukan ketat 10%, 5%, tapi populasi raga awalnya berapa jumlahnya? Gitu. Ya. Jadi 10%, 1 dari 10, intensitasnya 1,539, tapi 10 dari 100, itu 10% juga, 1,732, selisihnya 0,2 intensitasnya. Itu kemajuan seleksinya akan beda. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam keadaan populasi besar, 400 misalnya, 400 berarti 4 dari 400, 40 dari 400, 40 dari 400, 1,749, kemudian 30 dari 40 dari 400, 30 dari 300, 30 dari 300 ini 1,746. Nah, 30 dari 300 itu adalah 1,746. 40 dari 400 itu adalah 40 dari 400, 1,749. Semakin besar populasi, maka I-nya di atas 300, I-nya hampir tidak berarti peningkatannya. Gitu maksud saya. Paham ya? Jadi ketika misalnya 1 dari 10 dengan 10 dari 100 itu masih tinggi. 1,5 sampai menjadi 1,7, tapi 30 dari 300 dengan 40 dari 400 itu sudah hanya selisihnya 0,002. 0,002 selisihnya. Sehingga pada populasi 300 dengan 400, 10% tidak terlalu beda. Gitu maksud saya. Tapi kalau populasinya kecil, hanya 10 tanaman dengan 100 tanaman beda jauh. 100 tanaman dengan 400 tanaman sudah tidak terlalu jauh. Sudah seper 10. Isinya. Jadi itulah pentingnya populasi besar, saya katakan di atas 200. Kalau ambil 10%, sudah valid lah I-nya. Sudah akan mentok I-nya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah gitu. Kalau kita lihat di sini, pada populasi besar, ini di atas 200, di atas 300, 200 lah ini 200. Ya. Ini 300, intensitasnya sudah tidak terlalu jauh. Sampai 400 ini sudah tidak terlalu jauh. Tapi kalau populasi kecil di sini,
kurang dari 50, itu dia akan melejit. Kalau 10% itu I-nya akan jauh sekali. Kita ngambil misalnya di sini, dengan di sini. Nah, ini sama-sama 10%. Tidak jauh. Nah, kita bandingkan antara 10% dengan 20%. Ini 20%, ini 10%. 10% lebih baik dibandingkan dengan 20%. Jadi perbandingan antara persentase seleksi dengan jumlah populasi ini bisa terlihat dari gambar ini, intensitasnya. Kenapa penting intensitas? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa intensitas itu berhubungan dengan kemajuan seleksi. Ada pertanyaan sampai sini? Prof, izin Silakan. mengkonfirmasi, Prof. Ya. Apakah ini berlaku untuk populasi F2 saja atau di populasi-populasi setelahnya ketika kita ingin melakukan seleksi, Prof? Ya, bagus pertanyaan Pak Irfan. Nah, berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Tapi kita sudah tahu bahwa ragam aditif di F2, F3 pasti lebih tinggi dibandingkan F4, F5. Gitu kan ya? Nah, kemarin kan kita sudah diskusikan, sehingga akan berpengaruh heritabilitas. Heritabilitasnya semakin ketat, semakin ke ujung. Kalau sudah F4, F5, heritabilitasnya akan semakin kecil. Jadi seleksi yang kita lakukan seketat apapun juga, maka kemajuan genetiknya tidak akan besar lagi, tetap begitu. Itu maksudnya. Kalau intensitas ini akan sama dia, kemajuan-kemajuan ini akan tetap sama intensitasnya, berapa angkanya ini karena berdasarkan perhitungan. Angkanya selalu sama. Nah, yang terpengaruh itu adalah kemajuan genetiknya tadi. Karena kemajuan genetik akibat seleksi itu adalah I dikali standar deviasi. Ini. Ya, I tadi intensitas hasil hitungan, ini standar deviasi, lalu kemudian heritabilitas. Jadi sangat tergantung dengan heritabilitas dan ragam. Gitu. Ya. Jadi pada populasi lanjutannya itu akan lebih kecil heritabilitas seperti yang kita diskusikan kemarin. Aditif itu setelah F3, F4 kita lakukan seleksi, aditif akan drop, gitu ya, akan turun dia. Ya, karena hampir homozigot semua. Gitu. Demikian ya Firman ya. Terima kasih. Prof, izin nanya lagi ini Ya, terkait silakan. praktikal. Kan sebelumnya saya pernah nanya yang terkait apa? Ada karakter yang mencolok di F1, tapi ketika dikonfirmasi sampai F3 nggak muncul lagi. Nah, itu ada dugaan kan dominan. Eh, Dominan kalau atau nggak, epistasis ya, ya, epistasis. Hmm. nah kalau nggak salah ada fenomena segregan transgresif juga ya, Prof. Hmm. Nah, Ya, itu membedakannya gimana ya, Prof? Khawatir kita terjebak, oh ini dominan, jadi padahal kan kita juga butuh ya yang segregan transgresif itu. Terima kasih, Prof. ya, baik. Ya, makasih atas pertanyaannya. Di pointernya. Hapus. Malah saya mau menghapus maksudnya. Gimana cara menghapusnya? Ya, tidak bisa dihapus. Malah mencatatnya. Oke. Nah, jadi apa yang disebut dengan segregan transgresif? Kalau kita menyilangkan A besar, A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C besar, D kecil, D kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar, C kecil, C kecil, D besar, D besar. Maka hasilnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Nah, kalau ini adalah 4, ini adalah 2, misalnya 4, 2, maka angkanya berarti ini adalah 12. Ini juga 12. Ya. Nah, katakanlah aditif ya. Segregan transgresif adalah aditif ya. Ini adalah 3. 3. 3. 3 kali 4,
12 juga. Betul nggak? 12 ya. 22 11 ya, betul ya. 3 kali 4 12. Nah, di F2 maka muncullah mulai dari A kecil B kecil C kecil D kecil sampai kepada A besar B besar C besar D besar, di mana ini adalah 4 16. Kalau kita ambil 16 adalah seperti ini. Kalau A besar B besar C besar D kecil, maka nilainya 15. Ya. Jadi kalau kita ambil 14, 15 dan 16, lalu kita bandingkan dengan tetuanya, kan lebih besar daripada 12, maka ini adalah kemungkinan segregan transkrisip. Ya, kemungkinan segregan transkrisip. Cirinya adalah nilai tengah lebih tinggi daripada kedua tetuanya, salah satu dari tetua terbaiknya, ya. Dan kemudian kita konfirmasi lagi pada generasi berikutnya. Ya, konfirmasi pada generasi berikutnya, hasil konfirmasi ini menunjukkan ragam yang rendah. Jadi kalau kita ambil 16, kita lanjutkan. Kalau kita ambil 16 kan hampir tidak ada ragamnya nih. Kalau kita ambil 15, masih ada ragam. Ragamnya berapa? 15 dan 16 anaknya. Karena ada yang heterozigot. Ada 14, ada 15, ada 16. Karena heterozigot yang ini. Turun dia, 14, 15, 16. Masih ada ragam. Nah, ragamnya tapi rendah dia. Jadi kalau diambil 16, dia akan 16 semua. Kalau diambil 15, ada 14, 15, 16. Ragamnya rendah. Indikator bahwa ada segregan transgresif itu adalah jika nilai tengahnya lebih tinggi daripada tetua terbaiknya, lalu ragamnya rendah. Lebih rendah daripada ragam sama atau lebih rendah daripada ragam tetua. Gitu. Itu juga bisa dikonfirmasi di generasi berikutnya juga ya, Prof? Ya, generasi berikutnya. Nah, kalau dia adalah epistasis, maka tidak muncul di sini. Dia tidak muncul. Kenapa? Karena epistasis itu adalah harus berinteraksi antara heterozigot. Tidak muncul di populasi hasil seleksi. Gitu. Dia akan muncul di populasi lainnya. Gitu. Ya. Kalau itu yang kita ambil, maka dia berarti dalam keadaan epistasis. Dalam keadaan epistasis, ya, dalam keadaan epistasis berarti dalam keadaan heterozigot. Dalam keadaan heterozigot, maka performnya akan sama dengan F2 kembali. Ragam tinggi, gitu ya. Ragam tinggi, nilai tengah mirip dengan F2. Gitu kira-kira. Kalau ini kan nilai tengah jauh lebih tinggi, ragam rendah. Itu bedanya. Nanti kalau dia ada epistasis, ragam tetap tinggi dia. Gitu. Kemudian nilai tengah akan mirip dengan F2-nya. Gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak, Prof, penjelasannya. Lagi yang lain? Nah, kita mencari segregan transgresif itu. Biasanya segregan transgresif adalah persilangan antara dua tetua yang agak mirip ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita menyilangkan antara yang jauh, tidak ada segregan transgresif. Nggak mungkin menyilangkan antara cabai paprika dengan cabai rawit, berharap ukurannya lebih besar daripada paprika atau lebih kecil daripada rawit. Nggak mungkin. Pasti di antara kedua itu. Terlalu jauh. Gitu ya. Jadi kita dapat segregan transgresif harus dengan paprika, cabai besar, rawit dengan rawit. Itu kemungkinan dapat segregan transgresif dari segi ukuran. Misalnya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ini tadi. Kalau kita hitung kan sama nih 12 dengan 12. Ya tidak persis sama beginilah karena saya kebetulan mengambil gen yang dua homozigot di sini, dua homozigot di sini. Gitu. Yang ketiga dilacak ini sama. Ya, rasanya kita tidak mungkinlah menyilangkan tetua yang sama ya. Itu agak gambling juga. Tetua yang sama perform kita silangkan, itu nanti anaknya bisa sama gitu. Gitu. Adalah selisih sedikit-sedikit tapi tidak terlalu jauh. Kita berharap ada kumpulan gen-gen resesifnya berbeda dan gen-gen homozigot berbeda di dalam dua tetua tersebut.
Sampai sini. Ini ingin memperjelas kembali bahwa pada awalnya seleksi dapat menghasilkan respon yang tinggi. Nah, tergantung dari ragam aditifnya. Kalau kita memang sudah pantas untuk melakukan seleksi di situ, aditifnya tinggi, maka harusnya respon seleksinya tinggi. Saya sudah sampaikan di awal. Lalu kemudian seleksi selanjutnya pada generasi berurutan, maka ragam populasinya menjadi kecil. Kemajuan seleksinya menjadi lambat. Bahkan tidak ada kemajuan seleksi sama sekali. Berhenti kita melakukan seleksi. Ya, kita tinggal melakukan seleksi itu bukan mengambil. Ya. Berbeda dengan kalau kita mulai memurnikan agar dia seragam, berarti membuang yang tidak diinginkan. Gitu ya. Buang yang tidak diinginkan. Seleksi itu kan mengambil lebih, harusnya seleksi itu ya, di mana-mana kita melakukan seleksi itu mengambil itu lebih kurang dari separuh, ya. Kalau mengambil lebih dari separuh, 90% diambil, itu berarti membuang 10% gitu kan. Hanya sekali yang diambil gitu. Itu sudah di ujung, biasanya di ujung kita mengambil lebih banyak daripada yang membuang. Kalau di ujung Bapak Ibu di F5, F6 masih mengambil jauh lebih sedikit banget daripada yang ini, berarti ada yang tidak beres dalam melakukan seleksi. Ya, tidak beres melakukan seleksi karakter-karakter itu. Ya, seharusnya ya itu. Nah, jadi intensitas seleksi menjadi sangat penting, ragam menjadi sangat penting, tadi heritabilitas menjadi sangat penting. Tapi tetap ada pengaruh lain. Nah, gitu ya. Jadi respon seleksi sangat tergantung dari heritabilitas, sangat tergantung dari intensitas, sangat tergantung simpangan baku. Nah, ini. Heritabilitas kita sudah tahu, berarti ada faktor genetik yang ada di situ. Gitu ya. Intensitas seleksi ya sebanyak mungkin lah simpangan baku. Maka ini yang menjadi standar bagi IPB untuk melakukan seleksi. Ya, dulu yang merumuskan seleksi IPB itu adalah Profesor Andi Hakim Nasution, di mana dia ahli statistik, mayornya, minornya adalah pemuliaan. Bersama dengan teman-teman pemuliaan, Pak Abdul Bari dan kawan-kawan itu ya. Yang mayornya pemuliaan, minornya statistik. Berkumpullah orang ini untuk merumuskan agar respon seleksi bagus. Caranya bagaimana? Tingkatkan ragam. Maka diambillah dari seluruh Indonesia melalui raport. Tingkatkan heritabilitas. Kita harus tahu bagaimana menilai siswa itu dari raport. Heritabilitas kan harus mengurangi faktor lingkungan. Bagaimana caranya? Yaitu lihat stabil tidak dianya. Ranking 1 terus dari semester 1 sampai semester 5. Wah, stabil. Nah, gitu. Dari sekolah mana? Sekolah terbaik. Lebih bagus lagi. Dari sekolah mana? Sekolah kurang baik. Ambil dulu 1. Ambil dulu ranking 1. Ranking 2, ranking 3 nanti kita lihat. Maka dinilai juga dia ketika di IPB. Dengan jumlah SMA yang 60.000 seluruh Indonesia, maka kita akan leluasa meningkatkan seleksinya melalui keketatan tadi. Diundang. Nah, kemudian diseleksi melalui raport. Dan ini menjadi standar dalam melakukan seleksi perguruan tinggi sekarang. Diadopsi oleh seluruh perguruan tinggi. Seleksi melalui raport. Entah apa namanya sekarang, suka berubah-ubah namanya. Nah, ketika pola sudah diadopsi semua, IPB harus mulai juga berkreasi. Karena saingan kita menjadi lebih banyak. Saingan kita menjadi lebih banyak. Ya. Maka kita tingkatkan lagi. IPB mulai berkreasi. Misalnya, seleksi melalui jalur OSIS. Ketua-ketua OSIS berarti kan sudah tertempa. Dimintain. Seleksi melalui yang hafal Al-Quran. Orang hafal Al-Quran itu kan luar biasa hafalannya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang penting lainnya, kalau dia menang cerdas cermat, wah, dia pintar gitu. Jadi ada dalam rangka meningkatkan itu. Nah, meningkatkan intensitas seleksi merupakan cara yang paling mudah dan mungkin dilakukan. Ambil 5% saja, kan paling mudah. Namun demikian, dalam meningkatkan intensitas seleksi kita harus tahu bahwa ada tingkat reproduktif organisme. Makin mudah berkembang biak, organisme makin intensif seleksi dapat dilakukan. Ambil 10 tanaman.
Berapa jumlah bijinya? Ambil 5 tanaman, berapa jumlah bijinya? Kalau jumlah bijinya makin sedikit, ada after opening, DB-nya rendah, ngambil 5 tanaman, nanti nggak ada kelanjutannya. Habis, nggak ada yang numbuh. Nah, itu bahaya. Makanya jangan ambil 5 tanaman, ambil 10 tanaman, ambil 20 tanaman. Jadi ada terbatas kita. Kalau sudah reproduksi organisme itu masalah. Ya. Ada beberapa tanaman yang daya berkecamannya rendah, misalnya seperti itu. Atau after ripening, padahal kita mau buru-buru. After ripening, 3 bulan disimpan. Wah, padahal setahun kita mau seleksi 3 kali. Penyimpanan benihnya harus 3 bulan. Habis penyimpanan benihnya setahun cuma sekali kita melakukan seleksi. Kalau ada after ripening sampai 3 bulan. Ya, yang bawang, bawang, ada ripening ke bawang. Cabai juga ya Bapak Ibu, yang mungkin Pak Aji atau Pak Cepi juga harus perhatikan, ada juga after ripening pada biji cabai. Ya. Awal panen mungkin dia tidak berkecambah sama sekali, itu terutama sinensis tidak berkecambah. Setelah 2 bulan 100% dia. Ada after ripening itu. Padi juga ya saya kira. Nah, yang berikutnya adalah ukuran populasi dan inbreeding. Inbreeding hampir selalu menurunkan fitness. Jadi tadi ukuran populasi, kita punya 100, punya 200, punya 300, 400 akan beda. Dengan punya hanya 50 tanaman. Jadi kalau sudah 300, 400, oke lah. Itu ukuran populasi. Populasi kecil akan bermasalah dengan intensitas. Dan inbreeding. Nah, teman-teman yang bekerja dengan tanaman menyerbuk silang harus hati-hati. Tidak bisa kita menilai delta G karena ada inbreeding. Inbreeding selalu menurunkan fitness. F2 ke F3 mungkin tidak akan maju. F3 ke M4 mungkin tidak akan maju dia. Tidak akan bertambah produktivitasnya, tidak akan bertambah panjang tongkolnya. Mungkin akan menurun sehingga tidak bisa kita menggunakan karakteristik itu. Dia akan inbreeding. Ya. Kita harus melakukan kajian-kajian misalnya begini. Apa yang kita lakukan? Ya, diameter batang mungkin harus kokoh tetap gitu ya. Kemudian ukuran-ukuran tongkol yang ideal seperti apa? Tidak yang lebih besar, yang kita harus cari yang ideal dulu seperti apa, kerapatan itu seperti apa. Lalu yang terpenting adalah kita lanjutkan, lalu kita buat dia galur murni. Mungkin belum sampai galur murni, mendekati galur, biasanya sudah inbreeding sudah F4, F5 itu sudah mulai kita bisa katakan di atas 80% lah homozigot, mulai kita tes. Nah, progeny test itu bisa kita justifikasi seleksi kita. Mana yang akan kita ambil, mana yang kita tidak ambil melalui top crossing. Ya, progeny test. Top crossing, nanti di pemulihan tanaman saya akan sampaikan top crossing. Bisa jadi adalah kita gunakan populasi-populasi pengetes yang heterozigot, heterogen, populasi bersari bebas. Bisa jadi kita menggunakan populasi galur murni untuk top crossing. Kira-kira mana yang akan dilanjutkan? Karena perform anaknya itu yang akan menjadi standar tetua ini yang kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita akan merilis tanaman bersari bebas meskipun tidak banyak dilakukan di perusahaan swasta, maka inbreeding ini menjadi hal yang sangat penting diperhatikan agar tidak melakukan seleksi terlalu ketat. Ya. Boleh kita melakukan 10%, tetapi 10% itu hasil benihnya, hasil tanamannya 200 misalnya. Berarti dari 2000 tanaman. Maka kemungkinan tidak terjadi inbreeding. Itu maksud saya presentasi tadi ya. Ambil 10%, tapi hasilnya 200 tanaman. Jangan 10%, hasilnya 10 tanaman. 200 tanaman. Maka dia tidak mengalami inbreeding karena dia akan saling silang dari populasi cukup besar. Tidak akan bertemu satu dengan yang lain. Tidak melakukan inbreeding. Karena luaran kita nanti adalah varietas bersari bebas yang tidak mengalami breeding. Kalau sudah mulai breeding akan sulit, kita arahnya ke hibrida, tidak bisa lagi bersari bebas. Ya, itu. Jadi ini dalam kaitan dengan intensitas seleksi. Semakin ketat kita melakukan seleksi semakin baik, tapi memperhatikan inbreeding tadi. Kalau tanaman menyerbu silang yang arahnya adalah bersari bebas, maka hasil
tanaman akhir itu menjadi sangat penting. 10% hasilnya di atas 200, bagus. 5% harus tetap di atas 200. Dengan demikian maka populasi yang akan dilakukan seleksi itu harus kita perhatikan. Misalnya kalau kita akan dapat 200 tapi seleksinya 5%, maka berarti namanya adalah 4.000, misalnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan tentang itu? Prof, izin nanya, Prof. Silakan Pak Haji. Yang tadi barusan pengujian parental bisa dengan top cross tadi, Prof. Kalau kita top cross itu kan berarti hasilnya ini kan akan ada segregasi ya, Prof ya. Nah, jumlah populasi yang akan ditanamnya untuk kita bisa narik kesimpulan dengan tepat itu berapa, Prof? Ya, baik, makasih Pak Haji. Nah, Pak Haji atau Pak Haji nih? Kalau Pak Haji itu biasanya adalah Pak Haji. Nah, kalau kita melakukan top crossing, ya biasanya populasinya belum galur murni. Biasanya ya, top crossing itu kan untuk mengurangi populasi yang banyak. F4 biasanya kita top crossing, ya itu. Nah, memang akan bersegregasi. Ya, jadi justru segregasi itulah yang akan kita perhatikan. Misalnya begini, top crossing kita silangkan varietas bersari bebas. Varietas bersari bebas itu genetiknya heterozigot heterogen, macam-macam polen yang masuk kalau pada jagung ya. Polen satu membuahi tongkol satu, biji satu. Polen dua membuahi biji dua dari tongkol satu dan seterusnya. Sehingga anaknya akan beragam. Anaknya akan beragam. Justru keragaman itu akan kita evaluasi. Kalau menghasilkan anak-anak yang selalu bagus semua, Nah, berarti si ibu ini punya genetik yang bagus. Dengan polen yang macam-macam, anaknya tetap bagus. Itu berarti yang kita pilih, Pak Haji. Mau 10, mau 20 kan ada nilai tengah nanti. Nilai tengah yang bagus, ragam yang rendah, gitu. Ya, ragam yang rendah artinya tidak ada yang jelek gitu ya. Ragam yang rendah, itu yang kita pilih. Gitu. Ya. Kalau tidak ada tempat, ya 20 kali 3 ulangan, 60 cukup. Cukup kita mengevaluasi, kan ada rata-rata, kemudian kita lihat ragamnya. Gitu. Ya. Jadi rata-ratanya yang lebih tinggi dibanding yang lain. Oh, dia punya daya gabung yang bagus. Karena setiap anak-anak yang lahir, itu bagus semua. Kira-kira begitu. ya. Justru itu namanya daya gabung umum yang bagus. Itu yang kita lanjutkan. Demikian ya, Ya, Pak. terima kasih, Prof. Ada lagi Sugeng. yang lain? Nah, apa yang kita sarankan? Apa yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan seleksi dan kemajuan seleksi? Tadi sudah. Keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum melakukan seleksi. Keragam populasi dapat diciptakan melalui persilangan antar genotik berbeda. Sudah. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek. Tidak bisa kita sampai F16, F17. Apa yang terjadi itu? Nggak ada itu. Jangka pendek itu F2 ke F3 kemajuannya dahsyat, F3 ke F4 kemajuan sudah menurun, F4 ke F5 harusnya sudah sangat turun. Jadi F3 sampai F5 sudah selesai, F6 harusnya kemajuan sudah sangat sedikit. Itu berarti benar seleksinya. Dan sudah mendekati populasi yang kita inginkan. Kalau sampai F8, F9, F10, F12 tidak berubah-ubah juga, tinggalkan. Ada sesuatu gitu yang tadi saya katakan, ada sesuatu. Tidak mungkin seleksi itu berlaku dalam jangka panjang, nggak mungkin. Dia selalu pendek. Ya, kalau betul kita melakukan tekanan seleksinya harusnya pendek, karena dari F2 ke F3 kalau sudah dapat segregan transagresif selesai, F4 sudah murni dia. Gitu seharusnya ya, kalau segregan transagresif sudah dapat. Nah, kalau belum masih ada lagi yang bersegregasi dikit-dikit, berarti ya sudah kita lanjutkan sampai M6. Seharusnya F6 sudah selesai. Sekali lagi, gitu ya. Walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanam punya kesamaan genetik sehingga meningkatkan jumlah genotipe homozigot pada keturunan. Nah, itu tadi. Jadi, dengan demikian, maka kalau agak panjang intensitasnya terlalu ketat, maka kita perlu lihat sampai seketat apa dan akan tercermin dari kurva dari generasi-generasi. Jadi kalau misalnya kita lihat
generasi 1, generasi 2, setelah lakukan seleksi generasi 3, 4, 5, maka dia harusnya meningkat responnya, turun. Itu yang terjadi. Itu. Nah, puncaknya inilah kalau pada tanaman menyerbu silang, nanti kita akan bahas di kuliah menyerbu silang. Puncaknya inilah generasi apa? Generasi 3. Generasi 3 inilah yang kita harus pertahankan. Tidak bisa kita ambil di generasi 5. Misalnya ya, kalau ini tanaman yang menyerbu silang. Tapi kalau tanaman menyerbu sirih, kita ambil generasi 5 karena memang sudah kemajuan sudah rendah. Gitu. Ya, kan sudah rendah. Gitu. Ya. Jadi sambil kita evaluasi kira-kira. Jadi kalau dia sudah mulai mendekati gen-gen homozigot, sudah mulai berkumpul, maka tidak bisa lagi kita lanjutkan populasi itu. Sudah selesai. Kita harus tingkatkan lagi, silangkan lagi dengan yang lain. Maka kita perlu ada simpanan populasi-populasi sebelumnya. Itu. Nah, kalau kita dapat delta G dan dapat S, maka sesungguhnya heritabilitasnya bisa kita peroleh dari situ. Jadi artinya heritabilitas bisa kita peroleh di depan sebelum kita melakukan seleksi untuk menduga R. Tapi heritabilitas juga kita bisa dapatkan dengan R dan S. Nah, ini release heritability. Heritabilitas arti sempit. Kalau ada dugaan seleksi, kalau ada delta G, kemajuan seleksi, lalu kita punya S, maka delta G atau R dibagi dengan S itu adalah heritabilitas arti sempitnya. Ya. Jadi kita bisa duga heritabilitas arti sempit dari reals apa yang kita dapatkan di F3 dan F2 seleksi tadi. Ya. Akan tetapi respon karakter dengan nilai heritabilitas tinggi diduga berkurang setelah generasi pertama seleksi, sehingga heritabilitasnya akan underestimate. Nah, itu saya katakan heritabilitas akan turun dia. Ragam P-nya akan turun karena semua akan menjadi homozigot. Kan nggak ada lagi keragaman, gitu ya. Delta G sudah tidak ada lagi dan pasti akan kecil. Bukan berarti tidak ada ragam P, ragam A, bukan berarti tidak ada A, maksud saya. Bukan berarti A-nya hilang dalam populasi, bukan. Tapi ragam A-nya yang menghilang karena tidak ada lagi ragam. Gitu. Ya. Tidak ada ragam akibat dari A. Sehingga heritabilitasnya kecil, seolah-olah tidak ada oksigen aditif. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah di generasi 5-6 oleh pembimbingnya disuruh cek heritabilitasnya, padahal dia melakukan seleksi cukup ketat di awal, kemudian disuruh ini, maka bisa jadi heritabilitas arti sempitnya kecil sekali. Lalu Anda katakan, oh oksigennya tidak aditif. Ah, belum tentu. Perhatikan, belum tentu. Belum tentu oksigennya tidak aditif. Oksigennya aditif tapi tidak ada lawan lagi di sini. Tidak ada lagi. Kan tidak ada besar kecil udah nggak ada lagi gitu ya. Ini tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak ada oksigen aditif lagi. Ada, cuman tidak muncul. Nah, populasinya sudah seragam. Jika terdapat perubahan sistematik akibat pengaruh lingkungan atau ekspresi inbreeding, maka akan dimasukkan ke dalam respon. Nah, ini jadi kita harus memperhatikan sekali lagi faktor lingkungan. Kita harus menanam pada lingkungan yang sama. Kita harus menanam pada musim yang sama. Kita harus menanam, memperhatikan rancangan yang kita pakai kalau populasinya cukup besar. 1.000 tanaman misalnya, berarti kan lahannya cukup besar. 500 meter, kita harus cek apakah 500 seragam semua atau tidak, karena akan berpengaruh terhadap heritabilitasnya. Ya, apa-apa yang terjadi tadi di situ akan masuk ke dalam respon. Ya, akan masuk ke dalam respon. Terakhir, ini adalah seleksi indeks. Seleksi indeks itu adalah seleksi terhadap beberapa sifat sekaligus. Kadang kita diberi amanah untuk memperbaiki karakter A, B, C, D, E, F. Lama, banyak banget, 5 karakter sekaligus itu banyak. Ya, ya. Kaya, cantik, keluarga baik-baik, kan gitu banyak karakter. Karakter seleksinya banyak. Ada sih. Masalah utamanya dia yang nggak mau ke kita kan. Lepas lagi. Nah,
Ini kadang-kadang kita selalu dihadapkan kepada permasalahan dia tinggi di karakter A, rendah di karakter B, tinggi di karakter B, rendah di karakter A. Saya mau milih yang mana sih sebetulnya? Kalau kita dapat di anugerah yang bagus semua, stainless steel, wah bersyukur sudah itu. Nggak usah macam-macam, udah. Nggak usah pakai seleksi indeks ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dapat yang bagus semua, satu individu sudah bagus, produktivitas tinggi, bobot sesuai, panjang sesuai, diameter sesuai, ideal tanamannya, tahan penyakit, sudah nggak usah lagi seleksi indeks. Seleksi indeks itu kalau dalam populasi yang beragam, lalu kita dibingungkan kira-kira saya memilih yang mana ini. Nih, ini udah banyak karakter bagusnya, tapi jelek yang sini, pilih nggak ya? Gitu kan. Gitu. Nah, maka kita dibantu oleh indeks seleksi. Ini kembang oleh Pak Maci waktu itu. Dibantu oleh indeks seleksi. Apa yang perlu diperhatikan? Nilai ekonomi dari karakter. Korelasi antar genotip dan fenotip dengan sifat ini. Jadi korelasi dengan yield-nya. Korelasi kuat atau jangan kita memilih dua karakter yang berkorelasi selalu bertentangan. Saling meniadakan. Ya. Ini tinggi, ini rendah. Ini akan bahaya. Ya. Jadi yang negatif positif itu akan meniadakan. Selalu harus positif semua. Jadi kalau kejadian penyakit, bikin dia positif. Kejadian penyakit yang paling bagus adalah kurang dari 10%. Maka jadikan 90%. 10, 1 min kejadian penyakit. 100 min kejadian penyakit. Jadi dia jadi positif dia. Yang tadinya 10% menjadi 90% di sini. Nah, lalu kemudian dalam indeks seleksi yang juga perlu kita perhatikan adalah standarisasi. Karena masing-masing karakter punya perubahan yang berbeda-beda, lalu alat ukur berbeda-beda. Ya. Gram. Kalau pada produktivitas kita menggunakan gram, wah besar itu angkanya. Dibandingkan kilogram. Dibandingkan ton. Diameter buah pada cabai. Menggunakan senti dengan menggunakan mili, beda. Mili lebih besar. Sehingga kalau angka itu yang masuk, produktivitas itu dalam bentuk gram, kilogram, ribuan. Maka diameter buah yang angkanya mili itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Sehingga kita perlu standarisasi agar semuanya mengecil angkanya. Dengan demikian maka saling menjumlahkan menjadi fair ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang orang kaya, orang miskin lalu saling sumbang, ya dia nyumbang cuma Rp1.000, orang kaya menyumbang Rp100.000. Lalu dikatakan itu sama nilainya. Enggak sama itu. Dia perjuangan orang yang kurang mampu perjuangan untuk menyumbang sekian. Beda nilainya itu. Sehingga kita harus standarkan dulu. Standarisasi dengan cara X min X rata-rata dibagi dengan akar dari ragam galat. Jadi ragam galat atau ragam dari koefisien ragam dari ragam P misalnya, gitu ya. Baru kita melakukan seleksi. Lalu kemudian bobot. Nah, kita boboti. B1, B2, B3 itu adalah bobot. Misalnya, Bapak Ibu akan menyeleksi berdasarkan yield, panjang buah. Oh, ini yield. Yang penting ini saya bobotin 5. Yang lain bobot 1, yield bobot 5. Artinya kita mentingkan pada yield. Saya sekarang lagi ketahanan terhadap penyakit, virus. Maka kita bobotnya tinggi, karena nilai ekonominya tinggi. Saya masukkan di situ. B-nya tinggi, 3 tempat. Gitu. Bobot berdasarkan preferensi kita. Bobot berdasarkan pembobotan, berdasarkan kepentingan kita, berdasarkan pengalaman kita. Nilai ekonomi. Tapi sesungguhnya bobot itu bisa dicari melalui perhitungan. Maka kita perlu adanya ragam fenotip, koefisien kovarian fenotip, ragam aditif, kovarian aditif. Nah, jadi antara X1 dengan X2. Itu ya, 2 karakter. Maka kita bisa kira-kira B-nya berapa. B1-nya berapa, B2-nya berapa. Ya. Jadi kalau angka-angka ini sudah masuk, maka semua akan bisa diperoleh B1-nya berapa, B2-nya berapa. Tapi kovarian dari X1 dan X2, fenotipnya kita harus dapatkan, kovarian aditifnya
bisa kita dapatkan. Nah, ini harus hitung dulu kovariannya. Ya, antara X1 dengan X2. Gitu. Tapi kalau tidak menghitung ke sana, maka kita B-nya bisa kita tentukan. Nah, nanti di mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman, kita diminta untuk menentukan B kira-kira berapa. Ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau B terlalu tinggi, nanti dia menguasai, yang lain tidak ada artinya. Ya. Yang tidak ada artinya kalau B terlalu tinggi. B-nya 10, yang lain B-nya 1, yang lain nampaknya tidak ada. Tahu dari mana tidak ada artinya? Ketika kita seleksi satu karakter, dengan banyak karakter, maka hasilnya sama, individu-individunya. Ya, gitu. Nah, setelah ini X1 karakter 1, X2 karakter 2, X3 karakter 3, jumlahkan saja semuanya. Dapat I. I yang paling tinggi itulah yang kita ambil. Ambil 5 I terbaik, 10 I terbaik, ambil yang itu. Gitu kan ya? I, mau ambil berapa? 5%? 10%? I1, I1 sampai I10, berarti 10 tanaman kita ambil. Tergantung populasinya besar sebesar apa. Dapatlah I1 sampai I10. Ya, dapat. Lalu kita lihat, tanaman mana yang terpilih ya? Tanaman, loh kok tanaman yang pengen kan kok nggak masuk? Berarti ada bias dari kita, dari apa? Ada bias dari keinginan kita itu, dari seni yang kita ini. Kita melihat di lapangan, oh saya pengen ini, pengen ini. Ketika kita masuk indeks seleksi, loh kok tanaman yang saya inginkan kok masuk dalam indeks itu? Kadang-kadang kita sering menjumpai seperti itu. Tanaman yang terpilih berdasarkan indeks seleksi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gimana caranya? Ya terserah Bapak Ibu. Mau sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih atau berdasarkan I. Kalau enggak utak-atik lagi. B-nya berarti B-nya terlalu besar yang ini. Yang tidak ada yang mendominasi. Nah, indeks seleksi biasanya membantu kita kalau kita melakukan seleksi menggunakan karakter yang banyak. Salah satu cara kan, kita akan menyeleksi sekaligus. Agak beda juga kalau kita, kita selesaikan satu-satu. Populasi ini kita selesaikan dulu, dapat yang tahan. Nanti dari yang tahan kita tutup yang produktivitas tinggi. Nah, itu berarti berurutan itu. Kalau berurutan memerlukan waktu yang lama. Ya, berurutan waktu yang lama. Biasanya yang favorit adalah sekaligus. Tahan penyakit, produktivitas tinggi, panjangnya ideal, bobotnya bagus. Wah, sekaligus itu. Pengennya banyak ya. Harus baca Yasin, ngajak orang 40 hari, 40 malam. Gitu. Harus ada banyak doanya kalau sudah begitu. Besar sekali. Kalau semakin banyak karakter yang terlibat, maka semakin kecil peluang keberhasilannya makin kecil. Ya. Harus banyak doanya kalau sudah begitu. Ya, sebanyak. Karena ini bicara peluang lah Bapak Ibu sekalian. Seleksi itu kita melakukan 10%, 20%. Itu seleksi itu adalah peluang. Ya. Ya kita sudah berusaha ikhtiar, lingkungan yang kita perbuat segala macam, tapi itu tetap peluang. Ya. Untuk mendapatkan yang kita inginkan, peluang kita inginkan itu doa. Nah, harusnya pemulia itu pada alim tuh. Jika perlu seleksi dilakukan bulan Ramadan. Sambil berdoa gitu ya. Jangan pula temannya dianiaya ya, karena katanya kalau orang teraniaya itu doanya kabul gitu. Jadi sebelum seleksi dianiaya dulu gitu. Jangan. Jadi banyak berdoa gitu ya. Itu saya kira tentang seleksi. Ya, ada pertanyaan? Prof, izin nanya Prof. Ini menarik yang indeks seleksi Prof. Ya, ya. Ya relate sih Prof. Kadang kita juga dituntut untuk improve paritas ya dengan karakter yang ya banyak juga gitu. Ya. Kalau sejauh pengalaman Prof Syukur, kira-kira idealnya sekali running itu kita bisa mengcover berapa karakter ya Prof? Ya. Nah, jadi ya makasih Pak Irfan. Ini saya kira permasalahan kita semua ya. Yang menjadi perhatian kita kalau melakukan seleksi banyak karakter adalah masing-masing karakter itu senada dalam hal oksigennya.
Aditif semua. Kalau ada yang dominan, belum bisa kita ikutkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak saling bertabrakan. Ya, tidak saling bertabrakan karakternya. Semuanya ke arah positif. Gitu ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, pengaruh gennya pasti akan besar. Ya, tadi aditif ya sudah, gennya harus besar. Kita bisa lakukan seleksi. Nah, yang keempat, semakin banyak kita melibatkan karakter, populasi harus sangat-sangat besar. Akan muncul semua di situ. Ini kan bicara peluang. Muncul di A, tidak muncul di B. Muncul di B, tidak muncul di A. Kan gitu yang sering terjadi. Agar muncul semua di karakter, agar muncul semua di satu individu, maka individunya harus besar. Nah, kalau gen itu ada pada 12 kromosom pada padi, masing-masing satu gen di masing-masing kromosom ada 12 kromosom, maka gametnya adalah 4.000. Sekian. Gametnya 4.000. Kalau disilangkan dengan gametnya 4.000 jantan betina, 4.000 kali 4.000, 16.000. Sekian. Gitu ya. Jadi, berarti harus tanam 16.000 yang Pak Irfan. Baru muncul. kalau dia banyak gen yang terlibat di situ. Nah, jadi tidak ada standar sekali lagi. Kalau semuanya smooth seperti tadi yang saya katakan, oh semua ideal ini, maka 3-5 karakter masih mungkin kita bawa. Mungkin kita bawa. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kita harus melibatkan dalam ini ya. Kita harus melibatkan salah satu strategi melibatkan tetua-tetua yang memang sudah mempunyai karakter baik, yang memang sudah unggul bagi kita. Ya, nah itu akan lebih mudah kita, karena banyak karakter unggul sudah banyak terlibat di situ dan kita tidak terlalu sulit dengan itu. Yang menjadi masalah kan kalau misalnya kita masih buta dengan itu, lalu populasinya adalah maksud saya varietasnya belum banyak gitu ya, belum ada varietasnya, malah tanamannya baru. Nah itu kita belum banyak ideotipe yang kita inginkan. Nah maka kita harus agak kerja keras untuk itu. Ya, untuk itu. Tapi tetap ya tidak bisa kita melakukan seleksi sampai belasan generasi karena di situ kan sudah fix di ujungnya. Tetap kita libatkan berbagai itu, lalu kalau misalnya idealnya kita bisa bawa semua di F2, kita bawa di F2. Ya. Maksud saya ketika ragam aditifnya ada di situ, bagus-bagus semua, maka di F2 kita mulai lakukan seleksi untuk 3-5 karakter. Lebih dari itu sudah sangat sulitnya. Terima kasih, Prof. Izin satu lagi, Prof. Silakan. Mumpung seru. Tadi penasaran yang segreg dan transgresif. Tadi kan kata Prof itu bisa terjadi kalau tetuanya ada kemiripan gitu. Nah, gimana kalau kita tahu bahwa si kedua tetua tersebut tuh pedigree-nya itu udah mentok gitu, kita udah tahu di situ-situ aja darahnya gitu. Apa itu juga possible atau memang kita harus nyari yang varian juga gitu yang tinggi, Pak Prof? Ya, betul. Ya. Nah, ini akan kelihatan itu juga dari F1-nya juga kelihatan. Jadi kalau bersilang berarti kan dia heterozigot ya di F1. Jadi kita harus lihat bahwa F1 heterozigot. Ya. Nah, jadi tentu tadi kan saya hanya mencontohkan saja yang menjadi sangat dekat gitu ya. Kemudian kita kita silangkan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya F1 12 silang 12, F1-nya tetap 12 gitu ya. Tetap 12. Ada kemungkinan dia akan sama. Tanaman itu sama, ya. Tapi kalau dia ada perubahan, ini ada perubahan, berarti kemungkinan gennya berbeda. Di F1. Baru kita lihat di F2. Luas segregasinya luas di F2. Gitu ya. Jadi gimana kita tahu bahwa tetua-tetua yang terlibat ini bahwa dia
ada segregan transgresif yang mau tidak mau akan harus sampai ke F2. Jadi kalau kita menyilangkan A dengan B, dapat F1, dapat F2, padahal dia dekat, F2-nya segregasinya luas, berarti sebetulnya tadi gen-gen yang mengumpul di dua tetua itu ada gen-gen yang berbeda. Segregasinya ada di F2. Nah, itu akan kemungkinan kita akan mendapatkan segregan transgresif yang besar. Segregan transgresif yang besar. Gitu. Nah, tapi tidak selalu kan kita mengharapkan segregan transgresif yang besar. Ya. Tidak selalu karakter itu dasarnya adalah segregan transgresif. Tidak selalu. Segregan transgresif itu kita ingin memperbaiki lebih dari populasi itu. Tapi kadang-kadang kan kita tidak akan lebih dari situ. Kita cukup dengan ini saja. Kan gitu. Panjang cabai 14, nggak ingin kita naik lagi menjadi 16. Cukup 14. Jadi gen ini masuk. Hanya ngumpulkan gen saja ya. Panjangnya ini sudah 14, tahannya itu dari situ. Kan gitu kita kumpul-kumpulin kan. Jadilah semuanya ideal. Kan gitu, tidak harus. Biasanya kita tertarik dengan segregan transgresif hubungannya dengan yield. Ya kan ya. Hubungannya dengan hasil, produktivitas. Kan tidak ada yang menolak, ya elektabilitasnya makin naik. Kan nggak ada yang naik, nolak kan. Kalau karakter panjang kan nggak mungkin cabai itu sampai 50 cm kan saya mau beli. Mesti standarnya sudah situ. Nggak ada lagi setelah itu segregan transgresif yang kita harapkan. Udah. Gitu. Ya, jadi terkadang kita hanya mengumpulkan gen-gen, mengumpulkan maksudnya karakter-karakter yang memang sudah final. Panjangnya sudah ada di sini, tahannya sudah ada di sini, kita kumpulkan. Gitu. Nah, segregan transgresif tadi dalam kaitannya memperbaiki karakter agar menjadi lebih baik. Biasanya hubungannya dengan penyakit sih. Jadi misalnya penyakitnya agak tahan. Siapa tahu agak tahan itu adalah dia kumpulan dari ABC. Yang agak tahan yang A, ABC. Yang agak tahan yang B adalah CDE. Kan harapnya gitu. Karena total gennya ketahanannya ada 6. Ada 3 di A, ada 3 di B. Ketika kumpulkan dapat segregan transgresif menjadi lebih tahan. Nah itu biasanya hubungannya dengan itu. Jadi segregan transgresif biasanya kalau tidak yield ya ketahanan. Sehingga kita menyilangkan, mendapatkan yang agak tahan di populasi alami di ini ya, yang kok kita susah sekali mencari yang tahan, dapatnya agak tahan, kita silangkan. Siapa tahu dia lebih tahan. Kan gitu. Ya. Nah, kalau dia lebih tahan berarti sebetulnya gennya menjadi ngumpul sekarang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Terima terjawab ya, kasih, Pak. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama. Gimana? Masih ada? Kalau tidak ada, ya silakan. Um, Tadi terkait yang selagi sampai belasan generasi itu, eh, kita kan menghindari terjadinya seperti itu ya, Prof. Tapi seumpama nih, ketika suatu hibrida, tetuanya itu dulu kelas breeder seed-nya itu di generasi ke-7 atau generasi ke-8 gitu kan. Nah, hibrida itu ternyata setelah sekian dekade kan untuk produksi benihnya selalu diperbanyak dari breeder seed, foundation seed, short seed gitu. Itu akan mengalami apa? Perbanyakan benih atau diturunkan terus, entah udah sampai berapa generasi kadang terjadi seperti itu, Prof. Nah, itu apakah mungkin di tanaman menyerbuk sendiri itu terjadi inbreeding depresi gitu, Prof? Karena kok ini setelah sekian tahun kok kayaknya mengalami penurunan performa gitu. Ada kejadian seperti itu, Prof. Ya, baik, makasih Pak. Banyak hal saya kira. Ini menyebut sendiri ya. Menyebut sendiri banyak hal. Dia mungkin tidak terjadi inbreeding depression. Dia mungkin sudah homozigot. Mungkin saja itu dia mungkin homozigot. Tapi lingkungan berubah. Perubahan lingkungan. Deraan lingkungan makin keras. Suhu semakin tinggi. Penyakit makin banyak. Seolah-olah perform tanaman kita menjadi letoy. Dia tetap sebetulnya. Tapi lingkungan yang berubah. Gitu ya. Atau ada beberapa gen yang kunci di dalam itu menjadi berubah akibat dari mutasi. Tetap ada ya mutasi itu. Jadi maka kita dalam breeder seed itu harus agak hati-hati dalam hal memperbanyak. Harus kita lihat ada nggak kira-kira kemungkinan dia berubah.
ya kemungkinan dia berubah. Jadi tetap kita namanya roguing, ya bukan seleksi ya. Kalau seleksi nanti sesuatu yang baru. Kita membuang yang tidak sesuai dengan deskripsi awal karena dia berubah nanti. Nah itu kadang-kadang perubahan itu yang tidak kita sadari terkadang ya. Ada perubahan tapi tidak kita sadari. Setelah berapa generasi, loh kok beda gitu ya. Nah itu ada perubahan yang kadang-kadang tidak muncul ekspresinya. Gennya berubah, tadi ekspresinya tidak muncul. Nah itu tidak kita sadari. Berarti ada kemungkinan perubahan yang tidak kita sadari sehingga dia menjadi patah akibat dari perubahan itu. Kalau kita ada penyakit ya, patah. Seolah-olah tidak berguna itu tanaman lagi. Sudah beda dengan pada saat kita temukan awal. Kayaknya super banget gitu ya. Nah, dua hal itu menurut saya. Sehingga perbanyakan benih penjenis itu memang harus dikawal oleh pemulihannya. Dulu saya menemukannya seperti ini loh. Terutama karakter-karakter kualitatif menjadi penciri. Jangan sampai ada berubah. Nah, karakter kuantitatif kan agak sulit ya ininya karena tergantung lingkungan. Karakter-karakter kualitatif sebagai penciri itu jangan sampai ada berubah. Kalau ada perubahan berarti ada sesuatu yang berubah. Nah, kemungkinan nanti bisa jadi ada perubahan di tempat-tempat yang vital. Ya, itu. Biasanya kalau kita mendapatkan varietas yang baru ya Bapak Ibu sekalian, terutama yang menyerbu sendiri atau juga menyerbu silang nggak apa-apa, maka benih penjenis pertama kali mohon disimpan di tempat di kutub utara gitu. Maksud saya di tempat yang memang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu masih bisa diakses. Masih bisa. Jangan dikasih ke GM ya. Ya. Karena ada ada kemungkinan ada pergeseran, kita harus kembali lagi ke benih penjenis awal. Ya. Kita harus kembali lagi. Oh, benih penyedik saya dulu itu seperti ini. Nah, itu harus dibangkitkan lagi. Gitu. Karena dalam perjalanan ada kemungkinan perubahan akibat mutasi yang tanpa kita sadari. Tidak ada perform yang terlihat. Gitu ya. Akibat dari kita perbanyakan secara terus-menerus. Semakin sering dia melakukan meiosis, semakin ada kemungkinan ada perubahan. Kan gitu ya. Meiosis itu kan ada pindah silang, ada segala macam yang mungkin saja karakternya tidak terdeteksi. Berubah gitu. Sehingga kita perlu untuk kembali kepada benih penjenis awal yang kira-kira harus kita simpan. Wah, saya ini dengan optimis benih ini akan bertahan selama 20 tahun gitu ini varietas ini, sehingga saya harus kembali nanti 20 tahun depan untuk mengambil benih ini. Itu misalnya seperti itu. Jadi harus disimpan. Ya. Karena ada dua hal tadi Pak ya. Lingkungan berubah, genetik berubah. Gitu. Nah, kalau tanaman menyerbu silang tadi mengalami inbreeding, inbreeding, depression, mantap, dia sama saja dia sudah homozigot semua, ya harusnya sudah selesai ya ininya. Tetapi harus juga diperhatikan beberapa tanaman menyerbu silang itu ada gen loncat di situ. Gen loncat itu kan ngaduk-ngaduk yang ada di dalam. Dia di sini pindah ke kromosom sebelah. Kalau sekedar pindah, ya enggak masalah. Masalahnya dia ngekos punya orang di situ ya, ngontrak lah kalau ngekos kan ini. Ngontrak, biasanya kan ada ngontrak rumah yang ada lengkap gitu ya, ada bed, ada segala macam. Pindah ke rumah sebelah, lukisannya di bawah, ini punya orang. Itu masalahnya gen loncat suka membawa gen sebelumnya ke tempat yang baru. Udah gitu tempat yang baru dia membelah pula gen yang fungsional di sana. Tempat orang yang sudah enak dibelah pula, karakternya hilang pula di situ. Jadi tanaman menyerbu silang seperti jagung sama. Ketika kita dapat benih penjenis yang tetuanya simpan. Karena secara terus-menerus kita perbanyak itu kemungkinan ada gen loncat yang bereaksi. Sekuat apapun kita mempertahankan kemurniannya, ya ada beberapa kemungkinan yang kita tidak bisa mendeteksi perubahan karena ekspresinya tidak terlihat. Ya. Nanti suatu saat jadi terlihat gitu karena banyak yang berubah gitu ya. Saat berubah. Jadi saran saya adalah ketika dapat varietas, benih penjenis, benih tetua utamanya itu simpan untuk kita siapkan kalau ke depan ada perubahan. Gitu. Ya. Kalau kita masih di situ. Kalau kita akan pergi ya titiplah. Titip ya ini untuk varietas ini gitu kembali. Jangan ikut seperti gen loncat ngebawa pula.
Prof, Silakan. tambahan sedikit lagi, Prof. Ya, ya. Dengan fenomena yang tadi seperti Prof jelaskan, apakah tepat, Prof, ketika kita perbanyakan benih penjenis tadi itu melalui apa persilangan seeding gitu. Jadi antar tanaman di benih penjenis tersebut. Ini untuk case-case di tanaman menyerbu sendiri, Prof. Apakah Ya, itu tepat? ya, itu salah satu usaha saya kira ya. Salah satu usaha khawatir yang sebelah sini itu mengalami mutasi, kita kembalikan dengan yang sebelah sana yang masih utuh, gitu kan gitu. Sebetulnya kan ya. Sehingga tertutupi lagi gitu ya. Lalu kita sibling lagi ke teman-teman yang situ yang masih utuh tertutupi lagi sehingga usaha kita menutupi yang kira-kira mengalami mutasi yang tidak kita inginkan gitu. Jadi itu salah satu usaha agar beberapa titik yang tadi kemungkinan berubah itu tertutupi dengan yang masih tetap utuh gitu Pak. Eh, Saya Pak Ainur ya tadi yang nanya. Ya, Prof. Itu saya kira ya, jadi ada manfaatnya juga sibling kalau kita ingin. Tapi dengan catatan semua sudah galur murni semua ya, ada sama. Kita lakukan sibling itu berharap ada satu dua yang menutupi kalau ada sesuatu yang berubah di yang baru. Bagus saya kira. Asal jangan pada saat proses itu nanti ada campur tangan gen dari luar masuk. Itu tidak boleh. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. sama. Jadi kita ujian kapan? Sabtu ya? Kapan tadi kemarin? Iya, Sabtu, Bro. Sabtu ya. Sabtu, Bro. Nah, tanggal Sabtu. Jadi 15. kira-kira bagaimana nih pertanyaannya? Saya Pilihan ganda. merancang pilihan ganda. Pak Haji, Pak. Mau ngasih. Ada 5 soal cuman ya. 5 Oh. soal masing-masing ada A, B, ABC, ABCD gitu ya. Jadi kalau di total 20 lah. Oh, kirain ABC-nya pilihan ganda, Bro. Pilihan ganda. Nah, kalau di soal nomor 1 itu saya ingin kita kembali ke apa itu A, min A, D gitu ya. Jadi saya beri sampel sekian. Itu rekamannya di stop dulu ya. Udah di stop ya. Stop rekamannya. Nanti kan rekamannya kan akan ke YouTube ini nanti. Mas Fatur, di stop dulu rekamannya, Mas. Oh iya, siap-siap. Mm-mm.